ini kita akan membahas mengenai siklus air. Siklus air diawali dengan sinar matahari yang menyinari bumi sehingga terjadi evaporasi atau penguapan. Uap air yang telah menguap akan mengalami kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi partikel-partikel es di langit karena langit memiliki suhu yang sangat rendah. Kondensasi ini membentuk sesuatu yang kita kenal sebagai awan. Semakin tinggi konsentrasi uap air di dalam awan akan menyebabkan warna awan tersebut semakin menghitam. Kemudian akan terjadi proses presipitasi, yaitu pencairan uap air yang telah mengkristal sebelumnya di awan menjadi tetesan-tetesan air hujan. Hujan yang jatuh tersebut nantinya akan kembali mengalami evaporasi, sehingga peristiwa-peristiwa tersebut kembali terjadi secara berulang-ulang dan membentuk sebuah siklus. Siklus air yang baru saja dijelaskan merupakan siklus pendek. Selain itu, terdapat juga siklus sedang air, yaitu di mana air mengalami penguapan, kondensasi, kemudian terbawa oleh angin ke daratan, sehingga terjadilah hujan di daratan. Kemudian ada yang namanya siklus panjang. Perbedaannya dengan siklus sedang adalah siklus panjang ini tidak berhenti di hujan, melainkan awan yang menurunkan hujan salju kemudian akan membentuk gletser yang kemudian gletser tersebut akan membentuk sebuah aliran sungai yang kembali mengalirkan air tersebut menuju laut. Halo teman-teman, tadi kan di sesi 1 kita udah bahas tentang gimana sih siklus air itu. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan tetap membahas air, tapi kita akan lebih fokus terhadap apa sih manfaat air bagi kehidupan, baik itu bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai bagaimana sih ketersediaan air bersih itu yang saat ini terjadi di dunia dan juga di Indonesia. Kemudian gimana sih ciri air bersih yang layak untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kita akan bahas dari yang pertama dulu, yakni manfaat air bagi kehidupan. Manfaat air bersih yang pertama itu bagi manusia. Kita di sini membagi manfaat air bersih ke dalam 4 keperluan utama manusia. Yang pertama yakni keperluan rumah tangga. Air bersih sangat dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti minum, masak, mencuci baju, ataupun mencuci piring dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yakni keperluan industri. Keperluan industri sini termasuk ke dalamnya yaitu untuk pembangkit listrik tenaga air yang saat ini banyak diterapkan di Indonesia. Kemudian ada juga untuk bahan baku minuman kemasan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang tiga ada untuk keperluan rekreasi dan olahraga. Karena banyak sekali air yang digunakan sebagai media untuk rekreasi dan juga olahraga seperti berenang, berselancar, arum jeram, dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian yang terakhir yakni untuk keperluan transportasi. Keperluan transportasi karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali alat transportasi di Indonesia maupun di dunia yang menggunakan air sebagai media utamanya, seperti kapal, perahu, sampan, dan banyak lagi lainnya. Kemudian yang kedua kita akan bahas manfaat air bersih bagi hewan. Yang pertama adalah sudah jelas bahwa hewan membutuhkan air untuk minum. Kemudian yang kedua, untuk produksi susu. Produksi susu ini khusus untuk hewan yang berjenis mamalia, karena mereka harus menyusui anak mereka. Kemudian yang ketiga ada untuk habitat hidup. Banyak sekali hewan-hewan laut yang membutuhkan air sebagai sarana hidup mereka seperti ikan, cumi-cumi, udang, dan banyak lagi lainnya. Kemudian untuk perlindungan diri. Perlindungan diri di sini sebagai contoh adalah kuda Nil. Kuda Nil ini sangat membutuhkan air untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Jadi apabila sinar matahari itu terlalu terik bagi si kuda Nil ini, ia akan berendam di bawah air untuk mendinginkan suhu kulit mereka. Kemudian yang terakhir adalah senjata. Senjata di sini biasanya air itu digunakan oleh beberapa jenis hewan untuk melawan musuh mereka pada saat mereka kepepet istilahnya. Jadi kayak ketika hewan tuh merasa diserang, dia akan menembakkan
air dari mulut mereka. Beberapa jenis ikan biasanya menggunakan air sebagai senjatanya. Seperti itu. Kemudian manfaat air yang ketiga yakni bagi tumbuhan. Air itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan yang pertama sebagai habitat hidup, karena banyak sekali tumbuhan yang membutuhkan air sebagai media hidup mereka, seperti teratai atau eceng gondok. Mereka tidak bisa hidup di tempat selain air. Kemudian yang kedua adalah sarana transportasi zat hara. Seperti yang kita ketahui, zat hara itu banyak terkandung di dalam tanah. Tanaman membutuhkan air untuk mengangkut zat hara itu ke dalam tubuh mereka. Nah, kemudian ini berhubungan juga dengan manfaat air ketiga dan juga keempat. Kemudian zat hara yang sudah masuk ke dalam tumbuhan yang sudah dibawa oleh air masih harus dilarutkan lagi, dan proses pelarutannya itu kembali membutuhkan air. Kemudian apa hubungannya manfaat air kedua dan ketiga terhadap manfaat air yang keempat? Karena zat hara dan juga air itu merupakan kebutuhan tanaman untuk melakukan fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah proses tanaman untuk merubah unsur-unsur zat hara itu menjadi makanan jadi bagi mereka dengan menggunakan media air dan juga mengikatnya dengan sinar matahari. Oleh karenanya, air menjadi sangat penting bagi tumbuhan, karena apabila tumbuhan tidak mendapat cukup air, ia tidak akan bisa melakukan fotosintesis dan menciptakan makanan mereka. Kemudian, itu tadi adalah manfaat air bersih bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sekarang, kita akan membahas mengenai subtopik yang kedua, yakni bagaimana sih keadaan atau ketersediaan air bersih di dunia maupun di Indonesia pada saat ini. Perlu kita ketahui bahwa air itu sebenarnya adalah sumber daya yang dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui di sini bermakna bahwa apabila air itu telah digunakan, ia dapat kembali digunakan kembali. Jadi air itu sebenarnya tidak akan habis dalam jangka waktu yang pendek. Berbeda dengan misalkan minyak bumi, yang mana ketika kita memakai minyak itu tidak akan bisa diperbarui lagi. Seperti itu. Jadi air itu adalah sumber daya yang dapat diperbarui. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah, apabila air itu adalah sumber daya yang dapat diperbarui, mungkin tidak sih air itu dapat menjadi barang yang langka? Sebenarnya jawabannya adalah sangat mungkin sekali. Karena kita, manusia, hewan, dan juga tanaman, yang kita semua butuhkan adalah akses air bersih. Sementara tidak semua air yang ada di bumi ini merupakan sumber air yang bersih. Masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang mungkin kesulitan mengakses sumber daya air yang bersih itu. Sumber daya air yang bersih itu sebenarnya dapat dicirikan dengan pH yang normal. pH itu tingkat keasaman. Jadi air yang baik itu tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basa. Kemudian ciri yang kedua adalah tidak berbau. Jadi apabila teman-teman menemui sumber air yang berbau kimia atau baunya menyengat, berarti sumber air tersebut sebenarnya tidak bersih lagi. Jadi harusnya kita tidak boleh mengakses sumber air tersebut. Kemudian ciri yang ketiga adalah air tersebut seharusnya tidak mempunyai warna. Karena air yang berwarna pucat atau tidak berwarna bening, itu artinya air tersebut sudah tidak lagi bersih atau layak digunakan oleh baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Kita sudah tahu nih bahwa sumber daya air bersih ternyata sangat terbatas. Terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya air bersih tersebut? Kita bisa sekali melakukan kegiatan-kegiatan sederhana untuk melestarikan air tersebut. Seperti kita harus hemat dalam menggunakan air bersih, menutup keran apabila tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Kemudian kita juga bisa melakukan tindakan
preventif dengan tidak membuang sampah sembarangan di sumber air seperti di sungai, danau, karena hal tersebut dapat mencemari sumber air yang ada di sekitar kita. Terima kasih.